Kemarin saya membaca berita di kanal online. Katanya sejak pandemi melanda, tingkat perceraian meningkat hingga 30%. Di berita itu juga dikatakan bahwa sebagian besar perceraian terjadi karena masalah ekonomi. Pihak perempuan menggugat cerai suaminya karena tidak menafkahinya selama beberapa bulan atau beberapa tahun. Miris sih, tapi ya mau bagaimana lagi. Kita tahulah ya, selama pandemi banyak sekali usaha-usaha yang gulung tikar, tutup karena bangkrut, nggak bisa lagi berjalan dan berjualan. Misal, gerai makanan di pusat perbelanjaan. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan kalau tempat mereka jualan ditutup hingga berbulan-bulan? Mau menyalahkan pemerintah juga nggak bisa kan? Lah wong emang lagi pandemi. Akhirnya mereka mengambil langkah terakhir, menutup usahanya dan kemudian imbasnya adalah karyawan yang bekerja di sana ya dirumahkan. Hitung kasar saja, kalau misal ada 10.000 usaha tutup nih, lalu masing-masing usaha ada karyawan 2 orang, maka selama pandemi ada 20.000 orang kehilangan pekerjaan. Kalau setengahnya adalah kepala keluarga, maka setidaknya ada 10.000 keluarga akan terimbas masalah ekonomi karena hal ini. Dari 10.000 keluarga ini kan nggak semuanya punya tabungan untuk bertahan hidup. Nggak semuanya juga bisa sabar dengan keterbatasan, sehingga gugat cerai akhirnya dilayangkan. Apalagi kalau selama dirumahkan itu, si suami seakan nggak melakukan apa-apa, pasti istri makin geram kan? Si suami juga pasti bingung sebenarnya, mau cari kerja di mana coba? Lah wong emang lagi susah. Kalau sudah begini kan kita pun bingung mau menyalahkan siapa. Menyalahkan istri dan berkata, gak sabar banget sih, kan emang keadaan lagi susah, juga gak mungkin. Sebab kita kan gak tahu sudah berapa lama dia bersabar dengan keadaan demikian. Bisa jadi sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Di mata dia bisa jadi menganggap suaminya seharusnya bisa lebih bekerja keras. Pasti ada jalan. Cuma di mata dia mungkin adanya begini. Kok keadaan lagi susah begini suamiku gak berusaha cari kerja lagi ya? Kok malah tiduran aja di rumah ya? Padahal kan beras di rumah sudah habis, anak-anak sudah kelaparan. Menyalahkan suami dan berkata, jadi suami kok enggak bertanggung jawab sih? Ngapain kek? Jualan atau apalah kan bisa. Ini malah santai-santai doang di rumah. Juga enggak mungkin. Sebab kita pun enggak tahu sudah seberapa kuat dia berusaha. Bisa jadi diam-diam dia sudah melayangkan surat lamaran ke beberapa perusahaan tapi belum ada panggilan. Bisa jadi diam-diam dia juga lagi belajar sesuatu buat dijadikan uang, tapi tampak belum menghasilkan. Seorang laki-laki yang baik pasti juga akan sedih jika istri dan anak-anaknya menahan lapar karena ketidakmampuannya mencari nafkah. Mau menyalahkan pemerintah? Duh, saya nggak berani. Terlalu ruwet dan saya nggak paham. Nah, yang ingin saya sampaikan di podcast ini adalah 1. Kalau kamu seorang istri dan mendapati suamimu susah dalam mencari nafkah, maka hormati dan hargai dia. Suami butuh dukunganmu. Jangan sampai dia sudah susah cari kerja tapi malah di rumah diomeli dan dicemberuti. Kasihan. Yang ada nanti malah semangatnya hilang. Sebagai istri, kamu juga harus sabar. Kalau memungkinkan bantu juga dia. Semisal jualan makanan ringan, jualan es lilin, keripik atau apa saja. Titipkan ke warung-warung. Siapa tahu ada rezeki di sana. Dan terakhir nih ya, jangan lupa untuk selalu berhemat. Tahan diri untuk tidak mudah belanja ke sana kemari. 2. Kalau kamu sekarang adalah seorang suami dan sedang kesulitan mencari kerja, please jangan di rumah aja. Kalau ada motor bisa ngojek kan? Yang penting kamu keluar rumah, berkumpul bersama teman dan carilah peluang. Kalau sekarang kamu merokok, maka berhentilah. Jauh lebih berguna jika uang itu digunakan buat beli beras untuk makan anak-anakmu. Berhematlah dan jangan jajan di luar. Tahan diri dan tahan lapar lebih lama. Ketika sampai di rumah, cobalah peluk istrimu dan katakan, maafin aku ya kalau hari ini belum dapat uang. Saya yakin deh kalau kedua belah pihak bisa saling menahan diri, bisa saling menghargai dan menghormati, bisa saling berbagi dan membantu,
maka perceraian bisa saja tidak terjadi. Mungkin.